Hey Telutizen, kembali lagi bersama saya, Aji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah pemrograman platform dan IoT. Dalam pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas mengenai IoT platform. Di mana bagian kelima adalah tentang IoT Application Design. Pada video sebelumnya kita membahas mengenai IoT Application Design Waterfall. Terdapat 3 tahap dalam waterfall kita dan kita telah melakukan requirement gathering dengan contoh smart lighting. Dalam video ini kita akan membahas mengenai IoT Application Design. Di mana sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai UI komponen. UI komponen untuk IoT berfungsi sebagai antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan dan mengontrol perangkat yang terhubung, memvisualisasikan data dan mengaktifkan tindakan seperti menghidupkan mematikan perangkat, menyesuaikan pengaturan, atau memantau keluaran sensor. Di sini kita akan membahas beberapa komponen, seperti button, slider, switch, dan text. Button pada IoT application mempunyai fungsi yang sama dengan button fisik yang ada pada IoT end device. Bisa digunakan untuk mengaktifasi sesuatu. Jika dikombinasikan dengan text box, button dapat berfungsi untuk melakukan konfigurasi pada IoT end device. Misalnya pada gambar, button dan text box dikombinasikan untuk konfigurasi IP address. Slider. Slider dapat digunakan untuk memberi perintah pada suatu fungsi yang mempunyai rentang tertentu. Slider cocok untuk requirement yang bersifat numerik dan kontinu. Contoh di gambar adalah aplikasi dari sebuah smart speaker. Dalam aplikasi tersebut, slider digunakan untuk mengendalikan volume suara. Misal volume suara mempunyai rentang 0% hingga 100%. Switch. Switch dalam dunia nyata, sifatnya seperti sakelar, berarti dia mempunyai 2 status. Switch cocok untuk kendali yang bersifat biner. Pada gambar adalah contoh dashboard dari IoT untuk server monitoring. Pada contoh tersebut, switch digunakan untuk mengendalikan termostat, cooler, dan heater. Masih ingat table requirement kita pada video sebelumnya? Sekarang kita dapat melengkapi UI komponen untuk masing-masing requirement. Karena menyalakan lampu adalah biner, maka switch cocok untuk itu. Slider dapat digunakan untuk peredupan dan perubahan warna lampu. Terakhir, label dapat digunakan untuk menampilkan masing-masing nilai kendali. Ini adalah akhir dari video kelima dalam pertemuan ke-9. Pada video ini, kita berhasil membahas macam-macam UI komponen. Antara lain adalah button, slider, dan switch, yang kita gunakan untuk menjawab requirement pada video sebelumnya. Dalam video selanjutnya, kita akan membahas implementasi dari aplikasi IoT. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video selanjutnya.